Kemudian tim SUS juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personel beberapa waktu yang lalu, 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Vina dan Eki, bahkan Peggy, berawal dari sini. Di tanggal 6 April 2016, ada tragedi kapal penyelundupan narkotika di Pelabuhan Cirebon, yang saat itu pas banget ayah Anda Eki sedang bertugas di bagian narkotika sebagai kanit. Kita tahu sendiri di mana ada narkotika dan kapal besar sebagai alat transportasi pengiriman, udah pasti itu mainan mafia, dan mafia sekelas besar ini udah pasti backingannya penguasa. Sebenarnya hal-hal seperti ini sering terjadi, cuman baru kali ini ditangani. Dan di tanggal 27 Agustus 2016 muncullah tragedi Vina dan Eki. Apa ini sebuah kebetulan atau sebuah pembelajaran untuk orang-orang yang sudah menggagalkan bisnis-bisnis para mafia tersebut untuk mengedarkan narkotika? Jadi lu tahu kan kenapa aparat-aparat di Cirebon lambat sekali menangani kasus Peggy? Karena dia tidak mau kejadian yang dialami oleh bapaknya Eki terjadi pada mereka-mereka sendiri. Sampai sini udah paham? Dan yang menjadi janggalnya, ketika penangkapan 8 tersangka itu dilakukan oleh Satres Narkoba. Bahkan pengacara dari 5 terpidana tersangka pun heran, kok bisa Satres Narkoba tangkap tangan pelaku pembunuhan? Udah nggak masuk akal kan dari sini juga. Dan dari 8 tersangka itu kebanyakan ditangkap tanpa alat bukti, hanya berdasarkan pengakuan sendiri. Itu tersangka yang sudah bebas, yaitu Saka. Kalau dia mengaku sebagai tersangka karena diintervensi, sebenarnya nyambung juga sih. Seharusnya kalau gue jadi Saka, ngapain pusing-pusing untuk bersuara? Toh gue udah bebas ini, bener nggak? Tapi dia mencoba menyuarakan hal-hal yang benar. Dan dari persidangan kasus yang pertama 8 tersangka, ada saksi dari Saka yang penjelasannya tidak didengarkan sama sekali, bahkan disumpah pun tidak. Itu keterangannya ketika diwawancari Kang Deddy. Pengadilan yang dijalankan lebih percaya pada AF yang di situ tidak hadir dalam persidangan tapi disumpah sebagai saksi. Gimana nih tanggapan para netizen Indonesia? Apakah bisa 8 tersangka ini dikatakan hanya kambing hitam dari seseorang untuk meluapkan emosi? Ya, dalam sebuah kasus harus dicari kambing hitam jika orang-orang yang kita percaya untuk menegakkan hukum tidak bisa menersangkakan tersangka asli. Dan pernyataan Aep ini sangat berbeda, karena Aep bilang Peggy ini salah satu teman dari terpidana yang sudah dipenjara. Tapi Indah dan tersangka-tersangka yang sudah menjadi narapidana, bahkan Saka, tidak mengenali siapa itu Peggy. Jadi pertanyaannya, apakah Peggy menjadi kambing hitam selanjutnya atau Peggy memang benar-benar tersangka? Dari mana kemudian Pak Denny tahu kalau tidak mengetahui kejadian di TKP? Sekarang saya belum tahu betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Denny minta tidak. Pada waktu itu kenapa tidak mau? Karena mau keterangan dari film, ada dokter, kita dilawan. Pada waktu ini ada dua dekat dengan kejadian. Ada jauh. Kenapa Pak? Apa karena kenal atau karena
Mungkin karena terbatas. Lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Wiana waktu itu untuk seingat Liga? Minta tolong Pak Nasir seperti apa Pak Wiana waktu itu? Betul. Membuka posisi. Nah, Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Bagaimana itu Pak Wiana? Terus kenapa kemudian Liga dipaksakan? Betul-betul lalu skenario-nya siapa yang ada? Skenario itu yang belum menolak berapa kali dibanding coba diperiksa. Oh, jadi pemeriksa yang aku pasang satu pasang melihat kalau melihat Cina dan Eki dipukulin lempar batu dan dia jadi data itu bukan dia jadi dia pasti disampaikan disuplai dipasok ke Liga dibantu jadi Liga jadi ada itu bahasanya betul. Nah ini kita tunggu aja kalau Pak kalau bisa betul Mas silakan boleh nggak betul ya tunggu aja gitu boleh iya Nah, jadi begini bro, kunci satu-satunya saya bilang itu Rudiana. Kenapa harus bungkam? Kunci satu-satunya itu. Ya ini karena berawalan dari bandar. Ya, kasus suapnya. Halo Bapak Presiden, jenderal-jenderal ini untuk menutupi kasus pinah ini diawali dari bubuk. Ya, perhatikan suapnya berapa miliar jenderal-jenderal ini menerima. Coba rekening-rekening yang diterima mereka itu pada tahun 2016 dicek. Kok lebih detail kita Pak daripada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri tugasnya ngapain aja? Saya memberikan jalan penyidikan, ya kan? Sidik kembali. Ya penyidik pada waktu itu Kapolresnya siapa? 2016. Kapolri kita siapa? 2016. Ya. Presiden kita siapa? 2016. Panggil aja itu. Ya pejabat-pejabat kala itu disidik tentang suapnya dulu yang masuk ke rekening mereka. Ya, kenapa penyidik kok dibilang bodoh nanti marah? Ya kan, merinding kuduk saya.